Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, karena kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oke, sudah siap beribadah? Yes. Ya, kita mau nyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita sudah memuji Tuhan dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau cerita-cerita tentang firman Tuhan, tentang tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang menjadi pejuang baik dalam iman, di dalam mereka menyatakan firman Tuhan, dan pastinya ini akan memberkati kita semua. Sudah siap? Kita mau berdoa dulu. Yang berdoa biasanya kan ada adik di rumah yang berdoa. Kali ini Kak Maria mau pimpin kita dalam doa. Ayo Kak. Mari semuanya kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari, melompat buat Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh sama-sama belajar, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memuji Tuhan dengan semangat. Saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Di sini ada Kak Yanita, halo. Ada Kak Maria, yang selalu semangat memuji Tuhan. Ini ada anak kecil ya, pasti hafal ini, pasti masih ingat. Walaupun kita sudah berapa kali ya Kak? 4 kali? 4 kali kita ibadahnya online. Tapi agak percaya adik semua di rumah tetap semangat beribadah, tetap setia beribadah. Buktinya kemarin challenge saya itu dilakukan dengan sangat baik. Luar biasa. Ada yang cuci tangan, ada yang nyapu, bagus. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Nah kemarin tanggal 21 April kita memperingati hari kelahiran seorang pejuang wanita yang hebat untuk Indonesia. Siapa ya Kak? Siapa ya? Tahu, Kartini ya? Ya. Bukan
kita sudah pernah dengar, minimal pernah dengar semboyan begini. Habis gelap, terbitlah terang. Terbitlah terang. Kan terbit matahari kan? Terbit terang kakak. Oh iya. Oke. Jadi ternyata ada banyak orang-orang hebat di bangsa kita. Ada pejuang-pejuang yang selalu dengan baik, dengan semangat, dengan segenap hati memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi jangan lupa, di dalam Alkitab pun ada pejuang-pejuang yang hebat juga. Kalau bangsa Indonesia ini punya pejuang wanita, contohnya salah satunya dari sekian banyak pejuang-pejuang wanita ada Raden Ajeng Kartini, Ibu kita Kartini lebih terkenalnya. Di Alkitab ada juga tokoh-tokoh yang hebat, yang berjuang, yang berusaha dengan sangat baik untuk misalnya memberitakan firman Tuhan, membela yang baik, mengusahakan supaya kebenaran ini terus terjadi. Oke, kita mau mengingat kira-kira ada siapa aja nih Kak? Para pejuang-pejuang yang kita sering dengar namanya. Itu yang dibawa oleh tentara Aram waktu mereka menyerbu Israel. Oh, yang itu. Iya, yang jadi di sini ceritanya dia jadi pelayan seorang wanita yang adalah seorang istri dari jenderal terkenal di negeri Aram. Dia ini masih kecil loh Kak. Iya, perempuan kecil. Mungkin kalau sekarang ya mungkin masih SD mungkin. Wow. Masih SD. Ya, masih SD. Tapi dia pintar. Ya, terus dia nggak pernah takut. Semangat gak dia Pak? Semangat dia. Dia pintar, dia nggak pernah takut, dan dia juga semangat. Ya. Oke, siapa namanya Kak? Namanya siapa ya? Kayaknya di Alkitab udah disebutin itu di namanya. Oh iya, Alkitab itu cuma menyebut dia adalah seorang perempuan yang masih kecil. Dia punya 3 sifat yang hebat. Yang pertama dia tadi pemberani ya. Dia pemberani dan dia juga pintar, dan dia juga hebat. Dia hebat. Ada lagi tokoh-tokoh Alkitab. Seorang wanita yang dia bisa berani memperjuangkan satu kebenaran karena dia tahu itu adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan ke dia. Ketahuan Kak. Kitabnya, Kak kasih clue ya. Kitabnya itu ada di Hakim-Hakim. Oh, Deborah. Ya, Deborah. Di sini ada namanya Deborah, di rumah ada namanya Deborah. Oh itu ya, ada Deborah. Halo Deborah, kok ada Deborah yang menonton. Nah jadi dia itu suatu ketika dia menjadi hakim untuk bangsa Israel, dia itu mendapat sebuah laporan bahwa mereka yang saat itu harus berperang, Tuhan memberikan satu janji. Jadi Deborah, kamu pergi dengan bangsamu dan Tuhan akan berikan kemenangan. Nah itu yang terus Deborah ingat. Itu yang terus Deborah ingat bahwa Tuhan yang suruh kita berperang loh. Tuhan yang janji bahwa Tuhan akan berperang buat kita, memberikan kemenangan. Sehingga hal itu dia terus pegang dan dia bisa berani. Kadang-kadang kita itu mengalami hal yang membuat kita merasa takut, membuat kita menjadi gak yakin, ini bener gak ya, ini bener gak ya. Tapi kita mau belajar dari sifatnya Deborah yang dia terus percaya pada firman Tuhan sehingga dia menjadi berani. Kira-kira kalau kakak-kakak di sini pernah mengalami satu ketakutan gak? Oh pernah. Sering Kak, sering banget. Ya, tapi di sini Deborah memberikan satu contoh yang sangat luar biasa di mana dia menjadi seorang yang pemberani oleh karena firman Tuhan. Jadi dia berani mempunyai satu dasar. Dia berani karena dia tahu Tuhan yang suruh, karena dia tahu ini firman Tuhan sehingga dia menjadi berani. Berarti bukan berani-berani yang ngawur. Apa ya contoh-contohnya berani yang ngawur? Mungkin Berantem nggak? berantem. Katanya berani, jadi aku mau lawan. Bukan begitu. Tapi Deborah menjadi berani karena dia percaya sama firman Tuhan. Kira-kira apa lagi ya? Apalagi tokoh-tokoh yang hebat yang sering kita dengar namanya Itu kita pernah baca. yang taat dan menurut kepada mertuanya. Ah, Namanya
dia adalah seorang yang taat sama mertuanya, sama dia menjadi taat sama Tuhan, dia taat sama mertuanya. Nah ternyata satu hal yang perlu juga dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah ketaatan. Di sini pasti karena harus stay at home, mama aku mau pergi jalan-jalan, mama aku mau pergi ke mall, mama aku mau pergi ke taman, mama. Kadang-kadang kita merasa bosan di rumah, pengen keluar aja, pengen jalan-jalan. Tapi kita belajar bahwa kalau kita disuruh untuk tinggal di rumah dulu sementara waktu ini, kita mau belajar taat. Kak, kenapa kita harus di rumah aja ya? Ya, sekarang ini kita itu lagi disuruh untuk stay at home. Kok nggak boleh ke mall, padahal di Transmart itu banyak mainan. Waduh, iya, kita disuruh stay at home, kita belajar aja kita dari rumah. Kita sama papa bekerja juga dari rumah. Kenapa? Karena saat ini bangsa kita bahkan sebagian besar di dunia ini sedang dilanda oleh pandemik virus COVID-19. Jadi demi menjaga kesehatan kita semua, demi menjaga kesehatan keluarga kita, Bapak Ibu pemerintah suruh kita supaya kita kerjanya dari rumah aja, kita tinggal di rumah dulu. Jadi kalau kita sekolah, biasanya ke sekolah, kita belajarnya dari rumah. Mama papa juga bekerja dari rumah supaya kita semua terlindung dari virus ini. Semakin banyak mungkin yang sudah terkena, mereka bisa lebih cepat pulih. Bahkan bangsa kita dan dunia ini lebih cepat terselesaikan, lebih cepat selesai dengan pandemi ini. Kita doa ya, kita doa buat bangsa kita bahkan dunia supaya lebih cepat lagi Tuhan segera menolong, Tuhan menolong kita, menjaga kita. Amin. Dan segera berlalu dari pandemi ini. Oke, kita tadi sudah belajar beberapa hal tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hebat. Apa aja yang kita sudah pelajari? Ada lagi itu tentang hoak, Kak. Tentang hoax. Anak kecil tadi dia memberitakan berita baik, bukan berita hoak. Itu apa sih Kak artinya? Hoax itu apa Kak? Hoax itu? Hoak itu adalah berita palsu. Kayak bohong gitu ya Kak? Ya benar. Ya, betul. Jadi ternyata sekarang ini juga banyak berita-berita yang mungkin kita bisa lihat ada di yang main internet, mungkin lihat berita-berita yang lihat dari TV juga. Ternyata sekarang ini banyak sekali sudah tersiar atau sudah tersebar berita-berita hoax atau berita-berita yang palsu atau berita-berita yang bohong. Nah tadi seorang gadis kecil tadi berkata jujur ketika dia mengatakan kepada Naaman, seorang panglima yang hebat itu, dia bilang di sana itu ada seorang nabi. Dari sana Naaman pergi ke nabi itu supaya dengan melalui nabi itu diberitahukanlah kepada Naaman gimana cara supaya dia bisa sembuh dari penyakit kusta yang ia derita. Kita belajar bahwa hari-hari ini pun kita berhati-hati dengan berita yang kita dengar, kita lihat supaya kita nggak salah mendapatkan berita. Oke. Apalagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima hari ini, kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang beraninya karena apa tadi? Firman. Karena firman, beraninya karena firman Tuhan, bukan karena gagah-gagahan ya. Iya Bukan Kak. karena aku hebat gitu. Kalau Tapi dulu karena kan firman. perangnya pakai pedang ya Kak ya? Ya, Nah, kalau sekarang pakai firman Tuhan berarti? ya, firman Tuhan menjadi kekuatan kita, firman Tuhan menjadi senjata. Firman Tuhan bilang bahwa dengan firman Tuhan kita menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang penuh dengan iman seperti Deborah tadi, menjadi anak Tuhan yang taat seperti Ruth, dan menjadi anak Tuhan yang menyampaikan berita yang benar. Jadi selain kita mencari berita yang benar, kita juga menjadi penyampai berita yang benar. Oke? Ya, kita sekarang mau kakak-kakak di sini mau memberikan sebuah kegiatan, memberikan aktivitas yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu adik-adik bisa mencari di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang mungkin adik-adik kagumi. Adik-adik senang, karena tokoh ini seperti ini, jadi aku senang. Kalau kakak itu sukanya itu di dalam Alkitab seorang wanita bernama Abigail, karena dia seorang yang suka berdamai, dia adalah orang yang suka
dia juga taat, dia suka untuk mengusahakan kedamaian. Kakak suka itu contoh. Adik-adik bisa mencari tokoh-tokoh Alkitab yang adik-adik sukai dalam Alkitab yang memberikan satu kesan yang menurut adik-adik, aku suka tokoh ini karena dia seperti ini. Coba boleh seperti Kak, itu. coba. Boleh. Coba Paulus boleh sekali. Boleh Paulus, boleh Raja Daud, boleh Raja Salomo juga boleh. Banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari karena dia punya sifat-sifat yang baik yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Jangan lupa terus buat challenge ini atau buat kegiatan ini dan terus kumpulkan poinnya. Poinnya bisa tukar hadiah, bisa juga dapat hadiah. Kak, gimana? Harus ngomong atau harus dipraktekin atau gimana? Ya, jadi kegiatan ini, aktivitas ini bisa mungkin adik-adik kerjakan. Aku mau tulis aja supaya lebih jelas atau supaya lebih banyak hal yang aku mau tulis, atau aku mau ngomong aja nanti minta tolong direkamin sama mama atau sama papa. Jadi bisa dikirimkan melalui tulisan ataupun melalui video. Oke, Kreatif ya, pokoknya Kak? kreatif mungkin. Seperti yang kemarin, adik-adik sudah melakukan challenge-nya dengan sangat baik. Nah, minggu ini kakak tunggu semua kegiatan aktivitas yang sudah diberikan dan siapkan buku-bukunya, mungkin mau tulis catatan atau mau merekam, itu lebih bagus. Oke, demikian firman Tuhan hari ini dan kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa buat bangsa kita, buat keluarga kita, dan buat kebaikan untuk diri kita dan untuk bangsa Indonesia. Nanti Kak Yanita memimpin dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi berani karena berpegang teguh pada firman-Mu. Kami juga boleh belajar untuk menjadi taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu, juga kepada orang tua kami, dan sekarang juga kepada aturan pemerintah untuk kebaikan kami. Juga kami boleh belajar untuk menjadi orang yang tidak memberitakan berita yang bohong, tapi memberitakan berita yang baik untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh mendapatkan kebaikan. Tuhan, tolong kami semua di rumah saat ini yang stay at home, Tuhan, belajar dari rumah juga. Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Tuhan, tolong juga orang tua kami dalam keadaan yang pandemi ini, dalam hal ekonomi maupun dalam hal yang lain. Tuhan, tolong semua. Tuhan, tolong juga untuk pemerintah Indonesia ini, terutama dalam menangani pandemi ini. Tuhan, biarlah mereka dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan. Tuhan juga berikan kedamaian di dalam situasi pandemi yang menjadikan banyak kacau di segala bidang saat ini. Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya maksud yang baik nantinya. Bila semua ini telah berlalu, Engkau telah menyediakan sesuatu yang indah buat kami semua, terutama umat-Mu di seluruh dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya selalu akan perlindungan-Mu. Kami percaya selalu akan kuat kuasa-Mu yang mampu menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala apa yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kembali semua dalam tangan-Mu. Hanya kuat kuasa-Mu saja yang menjadi nyata atas kami, dan hanya kasih karunia-Mu saja yang melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan God bless you. Dadah.